sampel yang diambil oleh atau yang digunakan oleh Nexus 3 ini adalah ikan yang bukan hasil tangkapan, tetapi ini didapatkan di pasar. Jadi gini, meragukan suatu hasil penelitian itu sah. Ya. Ini adalah tesis yang dibangun oleh teman-teman Nexus 3. Menjawabnya itu harus ada antitesisnya. Pembakaran batubara yang menggunakan bahan fosil sebagai sumber energi pembakaran PLTU ini juga sebagai pemicu. Karena apa? Asap yang terbang ini, kemudian yang dibuang, kemudian selek nikel. Secara ekologi, itu hampir semua sudah selesai. Mangrove itu sekitar hampir 60 hektar itu selesai. Nah, di perairan itu, terumbu karangnya juga sudah habis. Karena sudah dilakukan penimbunan. Hampir semua ikan, jadikan sampel itu semua sudah mengalami kerusakan. Jadi, di dalam ikan itu sudah ada nikel, sudah ada logam itu. Kalau ini dibiarkan, maka perkiraan saya 5 tahun ke depan, kasus Minamata itu akan terjadi di Teluk Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk pemirsa Rahim Odiani Channel. Kali ini saya bersama seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Aris, seorang dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun Ternate. Dan saya mendapat informasi pada tahun 2024, beliau ini dikukuhkan sebagai guru besar dengan pidato pada saat itu berjudul Transformasi Pangan Akuatik pada Sektor Aquakultur berbasis Manajemen Kesehatan Ikan. Jadi ini ahli ikan nih, luar biasa. Siap. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa berbincang di podcast Rahim Odiani Channel. Jadi, Prof, diskusi kita pada saat ini, saya mencoba untuk mengambil satu topik yang berhubungan langsung dengan pengetahuan dan basis ilmu Ya. yang Prof miliki. Karena itu saya mencoba menawarkan topik ini adalah dampak pertambangan dan industri nikel, perampasan ruang hidup, dan kerusakan ekosistem. Jadi Prof, Teluk Weda itu dia berada di atau dia terletak di Pulau Halmahera bagian tengah. Kita tahu di Maluku Utara ini, kalau kita belajar geografi, maka teluk yang dikenal di Maluku Utara itu ada 3. Satu adalah Teluk Kau, kedua adalah Teluk Buli, dan yang ketiga adalah Teluk Weda. Nah, Teluk Weda ini memiliki sejarah yang kaya akan alamnya. Sejatinya wilayah ini dikenal sebagai tempat yang subur, hijau, dengan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018, kalau saya tidak salah itu di bulan Agustus, pemerintah pusat menetapkan Teluk Weda menjadi pusat pengembangan kawasan industri hilirisasi biji nikel yang dikelola oleh salah satu perusahaan grup Tsingshan atau biasa yang disebut dengan IWIP. Iya, bisa. Kawasan ini juga ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai proyek strategi nasional (PSN). Kemudian ditetapkan lagi sebagai objek vital nasional. Ini luar biasa, Prof. Nah, 6 tahun berlalu, hutan yang hijau, laut yang bersih, kini mengalami
pencemaran limbah berat, sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh beberapa NGO, termasuk Nexus, salah satu lembaga riset yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah. Lalu di belakangan ini, saya membaca di media, ada satu informasi yang dirilis oleh beberapa media online, di mana lembaga kesehatan yang bekerja sama dengan kampus Politeknik Ternate melakukan satu riset terhadap atau sasaran risetnya itu adalah di perkampungan masyarakat yang ada di sekitar kawasan industri itu sendiri, khususnya di Lefsawai maupun Wayabulen. Nah, ditemukan sumur gali itu sudah terkontaminasi dengan sisa-sisa nikel dan mengandung semacam ada zat yang dari sisi kesehatan ini sangat membahayakan. Pencemaran ini diduga akibat dari eksploitasi ekstraktif sumber daya alam biji nikel yang ada di kawasan Teluk Weda itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya ingin Prof. Aris sebagai seorang peneliti dan sebagai seorang ilmuwan bisa menjelaskan ini dari perspektif lingkungan. Misalnya seperti apa itu pencemaran lingkungan. Bagaimana bentuk pencemaran lingkungan itu? Lalu dampak dari pencemaran lingkungan itu seperti apa? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Rahim Odayani Channel yang semoga selalu dalam keadaan yang bahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari saya panggil Pak Ketua. Pak Imo saja. Pak Imo, ya. Atas undangannya untuk berbincang atau mendiskusikan tentang sesuatu yang sangat krusial sekarang di Maluku Utara ini. Nah, ini sangat tertarik dengan undangan ini karena hampir semua media itu saya gunakan untuk menyampaikan seluruh apa yang kami lakukan hampir 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir ini kami melakukan riset untuk seluruh wilayah-wilayah PSN. Jadi di Maluku Utara ini sebenarnya ada 4 PSN. 1 untuk pariwisata itu di Morotai, 3 ini yang di kayak gitu ya. Iya. Ya, itu kawasan ekonomi khusus. Ekonomi khusus, kemudian kawasan industri. Kawasan industri itu ada 3 ini. Ada 3. Di Obi, di Teluk Weda dan Teluk Buli. Iya. Nah, ini kami mengikuti ini. Kenapa? Karena dari awal kami sudah mencurigai bahwa kalau ini karpet merah ini digelar di Maluku Utara, sementara Maluku Utara itu ciri khasnya itu karakteristiknya ini pulau kecil. Ya. Ini yang selalu kami tegaskan bahwa ini pulau kecil. Sebelumnya itu kan saya coba melihat sejarah kenapa kami sangat antusias untuk meriset ini. Dimulai kan di Teluk Buli ini. Ya. Dari hasil terbaru undang-undang kita itu kan tidak boleh pulau di bawah 2000 km persegi itu tidak boleh diganggu, tidak boleh eksploitasi. Nah, dengan adanya industri di Weda ini menjadi penarik dan pemicu sehingga pulau-pulau kecil di sekitarnya itu kan ditambang sebagai sumber ore nikel yang masuk di industri. Jadi industri ini kita bedakan. Kalau biasanya itu tambang itu dilakukan proses ekstraksi pembongkaran lahan, industri itu yang smelter. Ya. Nah, jadi 2 kegiatan ini yang menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan. Jadi dia menjadi hilir yang pembongkaran eksploitasi itu hulu. Pembongkaran, ya. hulunya hilirnya ini di smelter. Industri itu. Betul. Jadi ini sudah kompleks. Ini yang memperparah proses terjadinya perusakan lingkungan dan ruang hidup bagi berbagai biota makhluk hidup yang ada di darat maupun di laut.
kerusakan terbesar ini kita bisa melihat sekarang itu teman-teman dari Forest mempublikasi bahwa itu sudah hampir 40% lebih itu sudah terbabat. Kondisi deforestasi yang ada di Halmahera Timur, di Halmahera Tengah, ataupun yang ada di Halmahera Selatan. Nah, kita fokus sekarang di Halmahera Tengah ini. Kenapa kita fokus? Karena industri terbesar, hilirisasi pengembangan ekstraksi sumber daya mineral dari hilirisasi ini itu ada di Halmahera Tengah yang paling besar. Dengan adanya penetapan sebagai kawasan proyek strategi nasional ini, inilah yang menjadi awal kerusakan ruang hidup, terjadinya pencemaran yang sangat luar biasa yang menyebabkan Teluk Beda mengalami kehancuran ekologi yang sangat luar biasa. Saya melabelkan ini karena dari hasil riset saya selama 3 tahun terakhir ini, 2023 itu, waktu itu kami bersama dengan tim dari Kompas itu melakukan riset dan menemukan bahwa sudah terjadi pencemaran. Jadi pencemaran itu berubahnya kondisi perairan dari peruntukan yang secara alami itu sudah berubah. Itu namanya pencemaran. Kalau ada sudah berubah itu kita tetapkan sebagai pencemaran. Ya. Nah, pencemaran itu kan ada yang sedang, ringan, dan berat. Teluk Beda itu sudah masuk dalam kategori berat. Ini yang perlu kita pahami bahwa dari hasil riset kami ada 6 titik sampling yang kami gunakan, yang kami tetapkan itu 2 di daerah stockpile atau penyimpanan batu bara itu sudah melewati ambang batas, dan Sungai Sagia itu sudah di dalam kondisi waktu itu pH-nya sudah menurun, terjadi kemasaman air sungai. Dan yang sangat memprihatinkan itu karena di daerah Sungai Sagia yang lingkar tambang agak jauh dari pusat ini itu sudah mengalami. Nah, dari hipotesis kami bahwa kalau Sagia menjadi, kemarin itu kami jadikan Sagia sebagai kontrol bahwa dia di luar dari lingkar ini yang agak jauh. Nah, kalau daerah Lele Bulan, Sawai Bulan dengan Gemap itu sudah selesai secara ekologi, itu hampir semua sudah selesai. Mangrove itu sekitar hampir 60 hektar itu selesai. Nah, di perairan itu terumbu karangnya juga sudah habis karena sudah dilakukan penimbunan. Itu bukan pencemaran lagi, itu sudah kerusakan ekologi ya? Kerusakan ekologi. Kenapa? Karena terputus. Di daerah pesisir itu 3 ekosistem sebagai penyangga, sebagai sumber kehidupan laut, itu sudah hilang. Artinya apa? Kalau ini sudah dihilangkan, maka biota yang seyogyanya itu bisa berkembang, melakukan pertumbuhan di wilayah itu sudah tidak ada. Jadi jangan heran sekarang kalau Teluk Beda itu ikannya sudah sangat sedikit atau hampir tidak ada. Kalaupun ada ikan, saya anggap itu ikan yang kesasar masuk. Kenapa? Karena saya teliti itu secara saintis itu dengan teknik yang kami gunakan. Kami melihat itu logam itu sudah ada di dalam ikan tidak, dan ternyata hampir semua ikan jadikan sampel itu semua sudah mengalami kerusakan. Jadi di dalam ikan itu sudah ada nikel, sudah ada logam itu. Nah, tahun 2023 saya ingatkan waktu itu, cuma mungkin tidak se-viral waktu sekarang ini setelah Nexus yang ini, karena memang tim risetnya saya sendiri. Waktu itu saya coba untuk menggandeng teman-teman Walhi, terus Kompas. Nah, Kompas ini menyambut baik setelah kami meneliti dan kami menggunakan lab yang independen. Labnya itu lab terakreditasi internasional. Setelah data yang kami peroleh, kami memang tercengang. Kalau ini dibiarkan, maka perkiraan saya 5 tahun ke depan, kasus Minamata itu akan terjadi di Teluk Beda. Artinya masyarakat akan mengalami gangguan atau mengalami serangan penyakit yang disebabkan oleh dampak dari industri nikel ini. Ekstraksi sumber daya mineral atau pertambangan ini itu dampaknya memang luar biasa kalau tidak dikendalikan atau tidak dikontrol secara baik. Kasus Minamata itu kan terjadi di mana semua limbah sudah menyebar ke atau masuk ke laut. Nah, jadi kasus Minamata itu, kasus penyakit muncul ini, nah itu tidak serta-merta itu terjadi hari itu. Jadi dia melakukan proses di mana terjadi perpindahan nikel ini atau logam ini. Jadi ikan yang memakan sumber pakan yang ada di perairan itu
namanya plankton itu Iya, plankton. kan terikat oleh logam berat. Logam berat ini yang dimakan oleh ikan kecil, kemudian ikan yang ya kemudian disimpan dalam tubuhnya, kan itu tidak bisa dihilangkan dalam tubuh. Kemudian sampai di ikan. Nah, inilah ikan ini yang kami kemarin deteksi karena kami melihat inilah sumber pangan ini. Jadi ada proses perpindahan logam ini dari ikan kecil ikan besar, kemudian ini yang dikonsumsi. Nah, manusia sebagai top level dalam proses makan ini, disitulah yang mengalami proses namanya biomagnifikasi. Biomagnifikasi ini proses akumulasi logam di dalam tubuh manusia. Dari segi medis, inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan satu yang paling terlihat itu adalah kerusakan ginjal, kemudian penyakit saraf, gangguan penglihatan, mana terjadi tremor ini, yang biasanya itu penyakit-penyakit itu disebabkan oleh akibat metil merkuri atau total merkuri yang ada masuk. Nah, mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan lebih spesifik kalau masalah kesehatan. Saya selalu menganalisis bagaimana logam ini keberadaannya di dalam perairan itu sudah melebihi batas yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Namun ada hal yang menarik setelah kami kaji beberapa waktu lalu bahwa sepertinya ada pembiaran. Pembiaran ini adalah saya bisa menunjukkan bahwa proses perubahan standar dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah ini yang sebenarnya harus kita dudukan. Dulu itu dipersyaratkan untuk seperti peraturan pemerintah nomor 2 2021 kalau tidak salah itu, dan tidak memasukkan faba ini dalam bahan limbah beracun. Itu satu. Kemudian ini sepertinya ada diberikan kelonggaran untuk pihak para pengusaha nikel ini itu bisa terus melakukan ekstraksi tanpa ada gangguan dan tetap akan dilindungi. Saya kira makanya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah karpet merah. Kenapa? Karena standar itu selalu dinaikkan. Nikel dulunya itu 0,005, sangat kecil sekali. Sekarang ini jadi 0,5. Berarti ada sekitar hampir 1000 kali dinaikkan batasnya. Kenapa? Karena mereka karena kalau 0,05 maka selesai, maka dinaikkan lagi. Tapi buktinya sekarang 0,5 itu sudah lewat. Rata-rata nikel yang ada di sana itu di air itu sudah 1, 0,7, 0,9 sampai 1. Dan ini adalah sudah melewati ambang batas jauh sekali. Nah, kemudian merkuri juga batasannya dinaikkan. Nah, makanya kami selalu mendiskusikan kalau terus batasan standar logam berat ini terus dinaikkan, maka kita akan mendapati bahwa semakin cepat akan terjadi kerusakan, akan terjadi kematian biota, dan itu pun akan berdampak ke manusia. Nah, jadi hasil penelitian dari Nexus 3 dengan Universitas Sadulako, nah saya perlu menegaskan di sini bahwa penelitian ini bukan penelitian biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Yang meneliti ini para guru besar dan para doktor ini. Mereka mempertaruhkan kredibilitas mereka. Tidak mungkin akan mempublikasikan ini kalau tidak sesuai dengan. Saya sudah baca secara menyeluruh, itu sangat ilmiah sekali. Makanya kalau memang ada yang membantah ini luar biasa ini dia pendekatannya, bahwa mereka sangat hati-hati dan sangat standar. Semua yang dilakukan itu terstandar secara ilmiah, dan itu menggunakan lab secara terbuka dan transparan mereka buka. Ini teman-teman dari Tadulako. Nexus 3 ini NGO, tapi teman-teman di Tadulako ini bukan Nexus 3 yang melakukan riset. Yang melakukan riset ini adalah teman-teman dari Universitas Tadulako. Nah, ini saya minta untuk saya menegaskan bahwa ini jelas, dan hasilnya juga tidak berbeda jauh 2023 yang kami lakukan, dan itu nyambung. Saya ulangi, hasil penelitian Nexus 3 ini itu sangat relevan dan sangat berkorelasi secara positif dengan apa yang kami lakukan tahun 2023. Kami bersama dengan Walhi dan Auriga, salah satu NGO nasional dan NGO internasional ini, itu sudah jelas kami menyampaikan waktu itu bahwa
ini peringatan keras bahwa di Teluk Weda itu akan mengalami ancaman ekologis, akan terjadi kerusakan lingkungan, dan ruang hidup itu akan hilang. Dan kalau ini terus dibiarkan, maka akan terjadi pemusnahan secara ecocide ini, atau pemusnahan lingkungan akan selesai. Dan dalam perkiraan kami, kalau ini terus dibiarkan, kemungkinan masyarakat yang ada di lingkar tambang ini akan mengalami dampak yang sangat luar biasa, yaitu the next Minamata disease ini, penyakit Minamata ini akan terjadi di Teluk Weda. Dan hari ini setelah diperiksa, setelah dianalisis dan diamati oleh teman-teman dari Universitas Tadulako, dan itu sudah kelihatan bahwa keberadaan merkuri dalam darah itu sudah melebihi ambang batas. Nah, dari hanya 47%, ini kan baru menjelang 2 tahun, berselang 1 tahun saja dengan penelitian kami. Artinya, konsumsi ikan yang sebagai sumber pangan protein dari laut ini, itu sudah tidak sehat lagi. Dan itu kami sudah sampaikan tahun 2023. Nah, 1 tahun setelah itu ternyata sudah terjadi di masyarakat atau warga yang ada di lingkungan sekitar tambang itu, lingkar tambang. Karena yang di riset itu kan ikan-ikan yang hasil tangkapan di Teluk Weda. Jadi Teluk Weda secara ekologi itu sudah selesai, artinya sudah tidak bisa lagi diharapkan, karena dia beban yang mereka terima, bahan pencemaran yang mereka terima itu sudah melebihi ambang daya dukungnya. Jadi alam itu memiliki daya dukung, daya tampung untuk menerima beban. Kalau masih dalam alam itu bisa mengolah dan bisa mengembalikan, tapi ini kalau sudah berlebih, ini akan selesai proses kehidupan rantai makanan yang ada di sana itu sudah terputus. Nah, ini dari mana? Ini adalah dampak dari ekstraksi sumber daya mineral yang ada di lahan, pembebatan hutan dengan erosi tanah yang masuk dengan proses pembakaran batu bara yang menggunakan bahan fosil sebagai sumber energi pembakaran PLTU, ini juga sebagai pemicu. Karena apa? Asap yang terbang ini, kemudian yang dibuang, kemudian slag nikel. Nah, ini yang sebenarnya menjadi masalah. Slag nikel ini, sisa pembakaran ini kan dibuang di laut ini, yang dijadikan bahan reklamasi. Jadi itu kan sudah hampir ratusan hektar yang ada yang dijadikan bandara. Iya, slag nikel. Slag nikel ini itu mengandung bahan-bahan logam. Jadi slag nikel ini itu mengandung bahan beracun ini. Oleh pemerintah dianggap ini bukan bahan B3. Ya. Sehingga digunakanlah slag nikel ini sebagai bahan untuk menimbun, mereklamasi. Iya. Bandara itu kan hasil reklamasi semua dari slag nikel. Nah, ini perlu dipahami ketika dibuang di laut. Nah, inilah yang menjadi penghancur. Inilah yang ketika terjadi hujan. Jadi ketika slag nikel ini dibuang dengan air laut ini, nah inilah yang mengalami kelarutan. Baru yang ditimbun ini adalah mangrove, kemudian lamun, kemudian terumbu karang hilang. Nah, dan itu terus berlangsung sampai hari ini, Pak. Kemarin kami mendapatkan datanya, ternyata ada 4 pulau yang akan dibuat di depan Lelilep. Dan itu akan digunakan slag nikel untuk membuat 4 pulau kecil itu. Dan yang lebih sangat tidak ekologisnya itu karena yang ditimbun itu adalah terumbu karang. Dan perlu diketahui bahwa pengantar dari Bung Imo tadi itu jelas bahwa Teluk Weda itu adalah menyimpan keanekaragaman hayat yang sangat luar biasa. Di depannya itu ada terumbu karang dengan berbagai jenis keanekaragaman hayat yang sangat tinggi sekali. Oke, Prof, kita masih lanjut sedikit lagi. Tadi saya ikuti penjelasan dari Prof Aris tadi. Ada menyinggung soal beberapa hal. Ya. Misalnya soal penelitian yang dilakukan oleh Nexus 3 ya. Ya. Lalu kemudian di tahun 2023 itu Prof Aris juga pernah melakukan penelitian. Ya. Baik di Sungai Sagea maupun di Sungai Kobe ya kalau saya. Ya. Ya. Nah, dalam hasil penelitian itu ditemukan ini ada pencemaran. Ada
kerusakan ekologi yang Ya, hari ini secara faktual itu sudah terjadi. terjadi. Itu berdampak terhadap biota, ekosistem yang ada di sekitar itu. Dan ini bisa mengarah ke manusia. Iya, Karena ketergantungan ini ikan antara biota dengan manusia itu ini saling berhubungan, saling bergantungan ini. iya, Nah, karena itu kalau salah satu ekosistem ini sudah terkandung zat-zat berat ini, maka ketika manusia mau memanfaatkan itu, memakan itu, maka ini bisa berbahaya bagi saya. iya, Nah, sangat. saya mencoba untuk menanyakan ke Prof ini. Ini saya mendapat informasi dari ruang-ruang publik. Bahkan saya juga baca di berita lewat media cetak maupun online. Saya yang meragukan terhadap riset yang dilakukan oleh Nexus 3 tadi tentang metodologinya. Informasi yang saya dapat adalah sampel yang diambil oleh atau yang digunakan oleh Nexus 3 ini adalah ikan yang bukan hasil tangkapan, tetapi ini didapatkan di pasar. Iya, Nah, kalau itu didapatkan di pasar, maka Prof, ini ada beberapa kemungkinan. iya, Apakah ikan itu berasal dari laut yang ada di Teluk Weda itu sendiri, atau ikan ini berasal dari laut di luar Teluk Weda? iya, iya. Kan begitu. Nah, karena itu saya ingin Prof bisa menjelaskan ini tentang metodologi maupun apa namanya cara ya penelitian yang dilakukan oleh Nexus 3 maupun yang pernah dilakukan oleh Prof Ya, pada saat itu di tahun 2023 itu. ya. Silakan. Prof. Baik, terima kasih, Bung Imo. Jadi gini, meragukan suatu hasil penelitian itu sah. Ya. Ini adalah tesis yang dibangun oleh teman-teman Nexus 3. Menjawabnya itu harus ada antitesisnya. Iya, 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 Ya iya. kan gitu. Ini saya Iya. kira kalau kita mau membantah ini kan harus Iya, iya. apple to apple ini. Apple to Ya, apple. lakukan penelitian untuk membantah itu. Tapi saya perlu menegaskan, laporan Nexus 3 itu saya sudah baca berulang-ulang. Saya coba mencermati untuk dari apa yang disangsikan dan diragukan oleh teman-teman yang lain. Nah, dalam perspektif sebagai suatu hasil riset, meragukan itu biasa, Ya. itu sah. Tapi tidak sampai hanya meragukan. Kita meragukan sesuatu untuk membuat kerangka, membuat suatu struktur pembantahan atau riset yang baru. Antitesisnya apa? Antitesisnya apa? Nah, kalau ini tidak dibangun, maka ini kan rumor yang hanya ini. Iya. Kenapa? Karena saya dengan segenap dan mungkin secuil pengetahuan saya, sampai hari ini melakukan riset di perairan, di ikan. Apa yang dilakukan oleh Nexus 3 itu, di teman-teman, semuanya bukan Nexus 3, yang melakukan riset itulah teman-teman dari Universitas Sadolako. Itu semua sesuai dengan standar pengambilan sampel mulai dari air dan ikan. Ikan yang diambil, ya ada narasi diambil di pasar. Nah, dalam penelitian itu ada namanya kontrol. Ikan-ikan itu dijadikan kontrol. Tapi fokus utamanya itu memang yang nelayan daratkan. Saya lihat fotonya. Oh, iya, iya. Dia sampaikan bahwa sampel riset kami adalah ikan yang baru diturunkan dari perahu. Kami masih segar, kami langsung ngambil. Artinya apa? Teman-teman ini itu memfokuskan, fokusnya mereka itu adalah ikan yang tertangkap di Teluk Weda ini. Karena mereka akan melihat, karena fokusnya mereka di bahan makanan ini, bahan pangan ini. Ya. Nah, hasil riset kami itu kan di air. Saya teliti di air dan di ikan. Mereka meneliti secara kuantitatif, saya meneliti secara kualitatif. Ya. Metode saya yang gunakan itu namanya adalah histologi. Itu histologi lah itu pemotongan jaringan, pemeriksaan jaringan ikan dengan menggunakan pewarnaan. Nah, dari pengamatan kami secara kualitatif itu terlihat. Jadi penelitian saya itu tidak menghitung berapa jumlahnya.
Nah, sehingga dia tidak bisa dimasukkan dalam standar itu karena kualitatif. Tapi dia menggambarkan bahwa di situ sudah ada flek, sudah ada akumulasi logam. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman dari Nexus 3 ini itu mereka menghitung berapa jumlah kadar merkuri, kadar arsen yang ada di ikan. Nah, ini yang menarik karena semuanya hampir semua di atas ambang batas. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, bagi yang meragukan ini, silahkan meragukan, tapi buat kerangka yang ilmiah juga untuk membantah ini. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman Universitas Tadulako itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sesuai dengan kaidah penelitian, dan itu yang menjadi kesepakatan. Menyusun atau menetapkan suatu batasan yang dilakukan oleh pemerintah, dasarnya sama yang dilakukan oleh Nexus, oleh Universitas Tadulako. Dan saya kira agak salah juga kalau kita agak kurang bijak juga kalau kita membuat narasi-narasi untuk membantah itu. Kenapa? Karena kapabilitas dari orang-orang yang melakukan riset ini itu tidak dilakukan. Itu ada profesor dan PhD. Itu rata-rata mereka tidak akan mungkin akan melakukan hal-hal di luar kaidah karena mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya kode etik penelitian, kode etik ilmiah itu sangat menjaga sekali itu. Apalagi ini bukan wilayah menjauh nih teman-teman Tadulako ini nih. Dia dari Tadulako terbang ke sini itu bukan hal yang mudah. Ada sesuatu yang memang keterpanggilan untuk meneliti itu. Nah, itu satu yang perlu kita pahami. Jadi stop untuk narasi bahwa tidak terjadi pencemaran, itu stop karena hasil penelitian saya juga dengan teman-teman dari Walhi, dari Auriga itu memang menunjukkan. Dan saya menyatakan bahwa standar penelitian saya bukan saya bangun sendiri, bukan saya konstruk sendiri. Itu ada undang-undangnya. Jadi kita mengambil sampel itu ada petunjuk, ada undang-undangnya, makanya harus ikuti itu. Ada dasar hukumnya ya? Ada undang-undang pengambilan sampel, Pak. Jadi air itu ketika diambil itu harus dalam kondisi diasamkan. Itu diberi dengan asam nitrat supaya dia asamnya turun untuk penyimpanan. Itu menjaga itu. Itu kan sudah ada standar pengambilan sampel. Nah, kalau itu kita bisa berdebat kalau itu karena itu ada dasar pengambilan sampelnya dan sesuai dengan aturan pemerintah. Dan itu teman-teman di Nexus lakukan juga itu, Tadulako juga teman. Dan saya kira siapapun yang berani mengambil sampel pasti kami sudah mempersiapkan hal-hal yang sesuai dengan standar. Kami akan mempertanggungjawabkan hasil riset kami ini secara ilmiah. Nah, itu makanya kami berani mempublish, artinya kami berani untuk di-challenge. Kami berani untuk dibantah. Ya. Nah, kami sampai hari ini, ketika kami melaporkan hasil riset kami sama dengan Kompas waktu itu di KLHK, satu tim KLHK itu turun ke Teluk Weda. Kami memberikan titik waktu itu, inilah titik pengambilan sampel kami. Tapi sampai hari ini kan belum ada bantahan. Melakukan bantahan itu adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah. Jadi di Teluk Weda, Sungai Sagea terjadi pencemaran dan Sungai Kobe itu kan saya sudah sampaikan di teman-teman narasi bahwa Sungai Sagea secara ekologi itu sudah selesai. Dari sisi ekologi artinya apa? Ini akan ada ancaman ekologi kerusakan di sini. Karena pH-nya saja sudah rendah. Kelarutan besinya sudah tinggi. Merkurinya juga sudah mendekati ambang batas. Ada merkuri di teluk itu. Dan kalau pun terus dilanjutkan, maka Sungai Sagea ini tidak layak dikonsumsi lagi. Jadi hati-hati. Nah, itu warning yang kami berikan berdasarkan fakta ilmiah yang kami dapatkan. Tapi kalau Sungai Kobe itu selesai, karena memang sudah permanen itu sudah warna orange. Artinya apa? Polutan di situ, larutan tanah atau partikel koloid tanah di situ sudah tinggi sekali. Ya, menarik sekali ini, Prof. Jelaskan tadi. Ternyata ekosistem kita, bahkan biota laut, itu sudah tercemar. Sudah tercemari. Iya. Nah, pencemaran ini berdasarkan hasil penelitian akibat dari beberapa sampel yang dilakukan. Misalnya sisa-sisa limbah nikel itu, Iya. atau biasa disebut dengan slag nikel. Iya, sisa pembakaran Ya, itu. slag nikel itu
yang digunakan untuk melakukan reklamasi. Penimbunan. Reklamasi di pantai sekitar Lele Sawai dan Iya, seterusnya. sudah hampir ratusan hektar itu. Nah, menurut Prof bahwa slag itu dia menjadi limbah berbahaya atau tidak? Oh, sangat berbahaya. Jadi karena Sebentar, Prof. Kalau slag itu dalam kerangka ilmu pengetahuan yang Prof miliki itu merupakan limbah berbahaya. Ada satu pertanyaan yang muncul ini, yang saya kira saya dan Prof tidak bisa menjawab ini. Tapi saya sengaja mengungkapkan ini biar para pemirsa dan penonton bisa tahu itu. AMDAL dari PT IUP itu diterbitkan oleh pemerintah. Iya kan, Prof? Iya, betul. Nah, dalam rangka untuk memperpanjang runway bandara PT IUP maka harus ada AMDAL. Iya. AMDAL. Betul. Tentang perluasan bandara itu. Dalam AMDAL itu mungkin akan dijelaskan bahan baku apa yang mau dipakai dan seterusnya. Nah, apakah pemerintah ini tahu atau tidak nih bahwa bahan baku yang mau digunakan untuk reklamasi bandara itu akan menggunakan slag nikel itu, gitu. Yang kedua, tadi yang Prof sampaikan, beberapa sungai yang hari ini kita lihat sudah tercemar. Iya. Sungai Sagea, kemudian Sungai Kojo. Nah, ini kemungkinan besar sedimen pond. Iya. Sedimen tempat penampungan Mbak. limbah dari timbunan nikel itu mungkin tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik. Iya. Sehingga pada saat musim hujan, ini dia mengalir ke sungai-sungai itu dan dibawa ke laut. Nah, yang berikut, Prof. Tadi Prof singgung soal Minamata. Ada kasus lingkungan yang pernah terjadi di Minamata. Ini perlu Prof jelaskan. Gitu, sehingga pemirsa dan penonton dari Modern Channel ini bisa tahu lokasinya Minamata itu di mana, lalu kemudian kerusakan lingkungan itu seperti apa, dan seterusnya. Kira-kira begitu, Prof. Silakan. Baik, pertama-tama saya coba jelaskan untuk ini. AMDAL ini, dokumen lingkungan ini adalah produk untuk administrasi yang akan melegalkan proses penambangan. Dan sampai hari ini terus dilakukan adendum, penambahan. Saya kira itu secara spesifik teman-teman yang memahami tentang aspek itu bisa menjelaskan lebih detail. Saya agak kurang masuk di AMDAL. Karena kenapa AMDAL itu saya anggap itu adalah proses hanya sebagai alat untuk meloloskan kegiatan saja. Karena kami lihat proses reklamasi berjalan terus, AMDAL-nya baru menyusul. Makanya saya sampaikan kalau kita ini tidak masuk. Kenapa? Karena harusnya AMDAL-nya dulu jadi baru lakukan. Tapi kalau sudah terus reklamasi dilakukan terus, baru menyusul adendum terus. Nah, ini kan kalau itu sudah jelas, tinggalkan bagaimana menegakkan aturan yang ada di sana. Ini dibutuhkan suatu komitmen yang keras. Tapi posisinya sebagai PSN, objek vital, itu sangat istimewa sekali mereka. Ya. Nah, keistimewaan itu diberikan kepada para pengusaha atau para konglomerat oligarki yang ada di sana itu. Kemudian, mengenai pengelolaan limbah, pembuangan slag nikel di laut ini, penimbunan slag nikel ini adalah bentuk pengelolaan lingkungan IWIP yang sangat brutal sekali. Kenapa saya sampaikan itu? Harusnya slag nikel ini itu tidak sampai ke laut. Kenapa? Karena kandungan dari slag nikel ini itu berbagai bahan beracun ada di situ, logam berat berada di situ. Nah, sisa pembakaran itu arsennya ada, kalau merkurinya mungkin, tapi nikel, besi ada semua. Ada logam berat banyak di situ. Nah, kalau terus itu dibuang ke laut, nah ini kan yang menjadi pemicu terjadinya proses pencemaran di perairan ini, khususnya untuk logam berat. Nah, ini sangat berhubungan dengan kondisi yang terjadinya proses Minamata. Proses Minamata ini adalah salah satu peristiwa yang sampai hari ini, itu kejadiannya tahun 1956 di Jepang. Jadi, kesadaran lingkungan waktu itu mungkin masih sangat kurang.
sehingga semua limbah itu dibuang ke laut. Ketika dibuang di laut, merkuri itu ditangkap, ya tadi yang saya jelaskan dari awal itu masuk terkumpul di ikan. Terjadi akumulasi merkuri, metil merkuri di ikan. Nah, ketika masuk di ikan, itu yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di sekitar daerah Teluk Minamata. Nah, inilah yang timbul gatal-gatal, penyakit kulit muncul, kemudian terjadi gangguan Penglihatan. penglihatan, kemudian terjadi tremor, kejang-kejang ini, kebas, itu tanda-tanda semua itu terjadinya keracunan logam berat. Dan itu tidak terjadi hari ini. Jadi itu prosesnya berlangsung lama. Jadi umpama hari ini terjadi kita makan ikan, itu tersimpan di dalam tubuh kita pada kadar tertentu, tadi ya 10 yang sampai 100 dalam darah, itulah yang akan nanti memicu penyakit. Dan itu akan berdampak ke seluruh organ. Dari hasil beberapa literatur menunjukkan bahwa gangguan penglihatan, terjadinya kehilangan konsentrasi, kemudian saraf. Nah, dan yang paling berbahaya ini adalah keracunan pada janin. Nah, bagi ibu-ibu yang sekarang lagi mengandung dan makan itu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena akan melahirkan generasi atau bayi yang cacat. Kenapa? Kemampuan otaknya bisa mengecil sehingga terjadi gangguan psikologi, gangguan psikis. Nah, ini yang akan menjadi dampak yang akan muncul nantinya kalau ini terus dibiarkan. Jadi hari ini kami selalu menyorakan ini supaya proses penambangan itu, limbahnya itu tolong dikelola dengan baik. Lakukanlah penambangannya secara baik, kalaupun tidak bisa ditutup. Nah, dengan adanya keadaan kita, kondisinya pemerintahan begini ya, kalau sudah diberikan karpet merah begini ya, saya kira harus tahu diri. Jadi kami mencontohkan di OBI itu dulu pernah, tapi pengelolaannya mereka itu sangat sekarang ini sudah mulai berubah. Mereka kelola slag nikelnya di darat. Beda dengan IWIB. IWIB ini buang ke laut. Kenapa? Karena mengolah limbah slag nikel ini di darat itu jauh lebih besar cost-nya daripada dibuang ke laut. Makanya mereka tidak pernah berpikir. Saya kira ini pemerintah dalam hal ini KLHK ataupun di DLH provinsi, kabupaten, itu harus segera hentikan itu pembuangan slag nikel di laut. Karena kalau tidak, Teluk Weda itu semakin hancur itu dan bisa menyebar keluar. Dan kita tidak akan lagi mendapatkan sumber pangan, mendapatkan ikan yang sehat lagi. Sampai hari ini saya kalaupun diberikan ikan sekarang, saya tidak akan konsumsi ikan dari Teluk Weda, Pak. Tidak berani. Karena saya dari 2 tahun lalu, kalau saya ke Weda itu tidak pernah makan ikan, hanya makan telur dengan ayam. Ataupun saya makan coto itu. Saya tidak mau makan ikan, karena saya sudah tahu ikan yang tertangkap di teluk itu, yang dijual di pasar, itu kan sudah terkontaminasi dengan logam. Nah ini. Dan memang tidak, waktu itu langsung sama dengan racun langsung begitu terkapar, tidak. Ini prosesnya lama. Dan itu yang berbahaya karena tidak terdeteksi. Yang selama ini kita lihat baik-baik saja, padahal di dalamnya itu adalah ada unsur sebagai pemicu pembunuh sel kita di dalam tubuh. Itu yang kita harus hindari. Dan itu selalu sampaikan di teman-teman di masyarakat, di lingkar tambang khususnya. Apalagi lingkar tambang ini, mereka sudah terpapar dengan udara yang tidak bersih, dan itu dianggap bukan beracun. Limbah slag nikel di laut. Nah, jadi memang dikepung dari atas erosi tanah. Nah, kemudian di laut itu sudah tercemar Slag nikel itu. Slag nikel yang Direklamasi itu. Direklamasi itu yang mempercepat ini. Tambah lagi PLTU yang melakukan pembakaran dan menggunakan bahan baku fosil batu bara. Inilah yang menjadi sumber merkuri yang paling besar. Oke, Prof, kita sudah di penghujung. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya mau tanyakan. Nah, Prof, apakah ini bagian dari narasi untuk menebar ketakutan tanpa melihat dampak kemanfaatan yang diperoleh dari pengolahan tambang ini? Nah, maksud saya, apa yang ingin dipesan oleh Prof kepada kita semua, kepada masyarakat Maluku Utara, khususnya kepada warga Halmahera Tengah, terkait dengan hasil temuan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga akademik
maupun beberapa NGO yang tadi Prof telah jelaskan itu. Iya. Silakan, Prof. Jadi gini, ini mungkin di closing statement ini. Ya. Jadi gini, tidak ada wilayah yang mengandalkan industri tambang itu yang masyarakatnya sejahtera. Itu belum ada sejarah itu, Pak. Kita bisa melihat seluruh bacaan-bacaan kita bahwa tidak ada suatu wilayah, suatu pemerintah, suatu kabupaten atau provinsi ini yang mengandalkan sektor pertambangan itu masyarakat sejahtera. Itu tidak ada. Itu kita belum lihat, itu belum ada sejarah. Nah, dari itu makanya kita harus bijak memaknai dengan hadirnya salah satu industri terbesar yang ada di Halmahera Tengah itu, untuk kita lebih hati-hati bahwa di balik kemegahan itu ada dampak yang sangat besar. Nah, itulah yang tidak sempat terbaca secara ekonomi, yang selama ini selalu disembunyikan. Mereka tidak pernah menghitung berapa jumlah biota yang hilang, berapa jumlah ini generasi ke depan. Ya. Artinya barang yang ada ini kan, tanah ini yang ada di Halmahera Tengah itu adalah bukan warisan, itu pinjaman. Tanah yang diekstraksi di tambang itu adalah bukan warisan ke anak-anak kita, tapi itu pinjaman. Jadi hari ini kalau kita melegalkan semua untuk merelakan itu, maka apa yang akan generasi kita akan menagih ke kita. Nah, karena ini pinjaman dari anak-anak kita nantinya. Nah, jadi hari ini kalau dibiarkan terus berlanjut, di mana pembabatan hutan terus berlanjut, kerusakan hutan, karena ruang hidup itu akan semakin kecil, kemungkinan akan terjadi kerusakan lingkungan dan kematian fungsi lingkungan, dan itu kehidupan akan selesai. Dan kemungkinan warga di lingkar tambang itu akan terusir dengan sendirinya. Kenapa tidak bisa menghadapi tekanan? Kalaupun bertahan, itu akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa, munculnya penyakit. Makanya saya sampaikan bahwa the next Minamata di sini akan terjadi Halmahera Tengah kalau terus ini dibiarkan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, bahwa di balik kemegahan industri hilirisasi nikel ini ada dampak yang jauh lebih besar, dan itu akan dirasakan oleh generasi yang ada di Halmahera Tengah. Dan itu yang sekarang kami selalu perjuangkan, kami selalu sorakan bahwa lingkungan ini harus tetap lestari sehingga kemanfaatannya bisa digunakan. Kita tidak mau kehilangan Teluk Weda sebagai sumber keanekaragaman hayati. Jadi, seperti pun daerah-daerah lain ini yang sekarang lagi dilakukan ekstraksi yang sangat ugal-ugalan sekali. Hanya mengejar keuntungan secara ekonomi tanpa memperhitungkan kematian dan kelestarian lingkungan yang ada di wilayah lingkar tambang ini. Baik. Saya kira itu. Baik. Terima kasih, Prof, atas penjelasan, kemudian pengetahuan dan pengalaman yang banyak sekali kira dilakukan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada para penonton dan pemirsa Rahim Oriani Channel. Satu hal yang ingin saya sampaikan di akhir ini, bahwa tentu kita tidak semua punya niat untuk anti Tambang. pengelolaan sumber daya alam. Ya, Ya, betul. kita semua tidak sampai ke situ. Tetapi pengelolaan sumber daya alam itu harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Baik, betul. tata kelola yang berkelanjutan. Ya, Sehingga tadi Prof katakan bahwa ini pinjaman sebetulnya. ya, Pinjaman bagi kita generasi saat ini, yang satu ketika nanti akan diminta oleh generasi yang mendatang seperti Ya. apa. Karena itu boleh melakukan eksploitasi, tetapi sekali lagi prinsip-prinsip dan tata kelola eksploitasi sumber daya alam itu harus mengikuti koridor dan alur yang tidak berdampak terlalu luas terhadap lingkungan kita. Saya kira sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Prof atas kesediaan waktu yang sudah berbincang di sama-sama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.